Halo teman-teman, selamat datang kembali di Perspektif dan di video kali ini kita akan membahas sebuah informasi di mana Rismon Sianipar ngemis-ngemis minta kasusnya dihentikan alias SP3. Loh. Kemarin garang sebut Pak Jokowi pengecut segala. Ternyata yang pengecut dia sendiri. Lah. Tidak ada niat kami untuk memfitnah atau ujaran-ujaran kebencian atau menyebarkan berita bohong. Karena kami telah menjelaskan semuanya secara saintifik dan fakta-fakta di lapangan yang kami temukan, ya saya kira sudah sepantasnya ini SP3 ya. Karena memang pasal-pasal yang dituduhkan, apalagi pasal mengubah itu pasal 32, 35 ITE, ya dokumen elektronik kami dituduh mengubah-ubah, memanipulasi, apalagi pasal 160 KUHP yang penghasutan, saya kira kami telah menjelaskan secara komprehensif, baik lewat kajian kami maupun temuan kami di lapangan. Saya kira penyidik akan lebih bijaksana karena hal itu yang telah kami jelaskan tidak ada relevansinya terhadap ujaran kebencian, kebohongan maupun memanipulasi barang bukti dan penghasutan gitu ya. Semoga ya penyidik Polda Metro Jaya objektif dalam menilai apa yang kami jelaskan baik secara ilmiah maupun temuan kami di lapangan gitu ya. Jadi saya berharap ya karena memang tidak ada faktor-faktor yang dituduhkan atau unsur-unsur apapun yang dituduhkan oleh pelapor, saya kira sebaiknya di SP3 gitu. SP3 itu teman-teman ketika ada keputusan untuk menghentikan sebuah perkara. Jadi ternyata Rismon ini takut juga ya kalau misalkan ini perkara lanjut, dia dan teman-temannya jadi tersangka, apalagi pelimpahan berkas nanti masuk persidangan dan terbukti misalkan ijazah Pak Jokowi asli, mereka mendekam di penjara, ya kan? Apa yang akan didudukan sebagai tersangka sudah pasti. Kemudian rangkaian pencemaran nama baik kan berjalan sejak laporan diadakan sampai sekarang masih terus saja dicemarkan kan, sehingga itu kemudian digali lagi sampai pada titik mungkin kalau dia cemarkan lagi dengan buku putihnya itu kan termasuk mencemarkan juga. Nah itu di BAP lagi. Jadi pendalaman materi itu penting sehingga semuanya tercover oleh penyidik, sehingga ketika masuk di persidangan sudah lengkap, jadi nggak ada yang ketinggalan. Makanya kenapa seorang Rismon bisa 2-3 kali di BAP. Setelah lengkap baru kemudian tentukan siapa tersangkanya. Kemungkinan besar ya yang banyak yang Roy CS ini, Roy CS-nya ya, Rismon yang terlapor kan, Rismon, kemudian Roy sama Tifa sama yang lainnya. Bang, tapi menurut Abang sendiri pendalaman apa sih yang dilakukan penyidik sehingga sampai saat ini? Ya tentunya kan ketika terjadi laporan ternyata rangkaian cemaran itu kan masih berlangsung sampai sekarang. Artinya semakin Rismon, Roy, Tifa dan kawan-kawan itu geruduk sana sini, tampil di TV-TV, podcast-podcast, itu ternyata menurut pengacara yang satu ini itu bisa melengkapi, menambah bukti-bukti pencemaran nama baik itu. Jadi semakin mereka bersuara, semakin polisi punya banyak bukti. Terima kasih Rismon. Bagus, lanjutkan. Laporan kan yang sebelumnya dilaporkan karena ada keadaan-keadaan cemaran. Nah sekarang karena dia tetap mencemarkan sampai sekarang, tentunya ini juga di cover. Makanya kesaksiannya panjang dan banyak, keterangannya banyak. Yang sekarang bagaimana, yang buku putih bagaimana, itu kan digali lagi itu. Kami pada titik dirasa sudah lengkap, sudah tidak ada lagi yang kemudian yang bisa sudah tidak lagi yang bisa digali lagi, sudah lengkap sudah. Nah, barulah penentuan gelar perkara, penentuan tersangkanya. Bisa jadi sekarang bisa jadi tersangka juga setelah lengkap ini. Ini saya ketua umum diamanahkan oleh Prof. Egy, ya kan, sesuai dengan petunjuk yang ada suratnya, kemudian di depan Habib Rizik. Ya, lalu kemudian meminta saudara Ismail sebagai sekjen, kemudian meminta saudara Abdullah Al-Katiri sebagai koordinator advokat, dan bendaharanya Ibu Eli, dan akan dilengkapi oleh yang lain, wakil-wakil ketua dan lain sebagainya. Jadi insya Allah saya berharap kita kompak dan solid, ya kan. Hadapi masalah, jangan kemudian kita jalan masing-masing. Kita perlu koordinasi. Karena bagaimanapun yang bentuk TPUA ini adalah sejarahnya Habib Rizik, ya kan. Nah, para ulama, para habaib. Sekalian ya, ini yang jadi gembongnya ikutan ditangkap sekalian aja. Jangan cuman yang koar-koar di TV-TV. Ini loh, gembongnya ini loh. Yang udah bikin TPUA, ya kan? Yang sudah ngomporin sana sini. Sikat sekalian.
Siapa yang ngatur? Ya kan, tapi saya pasti masuk karena Egy dan Habib Rizik minta saya masuk. Iya, iya. Karena TPUA itu kan pendirinya Habib Rizik. Tuh. Siapa yang mendirikan TPUA, mereka sendiri yang ngaku, ya kan? Pak Polisi, catat dong namanya. Banyak orang tidak tahu. Iya, iya, iya. Egy ditunjuk Habib sebagai ketua Iya. waktu itu. Ya. Apa yang kemarin disampaikan itu terus terang ya membuat kami ini sedih ya. Sedih karena apa? Aduh, UGM kok turun kelas sih. Kelasnya cuma kayak gitu. Bener, Pak. UGM kok kelasnya humasnya kayak humas kecamatan gitu. Ini konsultan komunikasinya siapa sih UGM ini? Gitu loh. Malu kita. Benar-benar malu dengan kayak gini. Harusnya ini sudah terlambat. Jadi UGM harusnya diam aja. Bukan? Reporternya cerdas. Karena UGM bersuara dan suara UGM itu justru mendukung Pak Jokowi, Roy Suryonya protes. UGM malu-maluin, humasnya kok level kecamatan. Untung dipancing sama Mbak reporter. Oh jadi harusnya UGM diem ya Pak ya? Bukan. Ya seharusnya mereka belain kita gitu. Ya ternyata gak dibelain UGM ya. Dia boleh mengatakan tapi yang bener dong gitu. Jadi datanya tampilkan, kemudian bahkan dengan animasi, dengan apa. Kalaupun UGM punya data ditampilkan animasi, ini apa sih? Film atau apa? Bikin animasi segala. Kalaupun itu semuanya dilakukan seperti permintaan Roy Suryo, tapi narasi UGM itu membela Pak Jokowi, tetap disalahin. Yakin saya. Tapi kalau sedari awal UGM ini membela mereka meskipun gak pakai animasi data bla bla bla, dia bela-belain mati-matian. Yakin? Yakin. Ini cuman karena UGM membela Pak Jokowi, makanya dimusuhin juga sama Roy Suryo. Gitu loh, penampilan kok kayak jadi gini. Jadi podcast itu abal-abal jelek? Iya, cuma abal-abal omon-omon kayak gitu. Kelasnya bukan kelas UGM dah, ini kelas humas kecamatan, bener kata Pak Lukas Suarso. Menarik. Sampai ngatain UGM humasnya humas tingkat kecamatan. Kita baca komentar netizen. Marta Sawaldi, emang kalau humas kecamatan abal-abal gitu ya Roy? Jangan ngecilin kecamatan deh. Lampung belum selesai urusannya. Sekarang timbul lagi kecamatan. Kemarin kan blunder ya. Roy Suryo itu nyinyir. Ibaratnya itu mendiskreditkan Lampung. Cuman karena pendukung Pak Jokowi itu S2-nya di UGM. Tapi S1-nya di Lampung. Si Roy Suryo ngata-ngatain, wah bukan UGM, cuman S2 itu di UGM. S1-nya Lampung kan, Lampung ngaku aja. Ini netizen jadi marah. Emang kenapa dengan Universitas Lampung? Jadi geger. Ada kabar juga bahwa warga Lampung dan juga mahasiswa-mahasiswa Lampung itu mensomasi Roy Suryo buat minta maaf. Nah sekarang ini ada juga nih, kecamatan. Gara-gara Roy Suryo bilang UGM levelnya kecamatan, netizen marah juga nih. Emang ada masalah apa dengan kecamatan? Lampung belum selesai, kecamatan muncul, boleh. Kosasi, menghina SDM kecamatan nih. Wah, geruduk aja, geruduk. Ada Hendy Suhendi, tunggu aja apa yang akan kamu rasakan dengan keangkuhanmu ini. Mantap. Menghina UGM loh. Itu adalah kampus yang juga meluluskan dirinya. Iya kan? Ibarat ini adalah keluarga, ini ada anak yang durhaka ngata-ngatain orang tuanya. Sama saja begitu. Ada Sri juga komentar. Hati-hati bicaranya menghina UGM dan kecamatan. Tuh ditandain. Makanya tadi kan kita udah bahas, semakin orang-orang ini banyak ngomong, semakin kesalahan mereka itu dicatat bertumpuk-tumpuk. Gak apa-apa, lanjut aja ngomongnya, lanjut. Sangat mungkin Gibran ini menderita beberapa penyakit kejiwaan. Apalagi ini? Dia menyebut skizofrenia, menyebut obsessive compulsiveness. Dia sebut lagi psikopat. Dia sebut lagi addicted. Jadi 4 bahasa yang saya dapatkan. Addicted terhadap Syahrini, kemudian skizofrenia, kerusakan jiwa yang akut, parah, kemudian juga psikopat, ya. Ngeri itu orang psikopat ini kan bisa berbuat hal-hal yang aneh gitu. Jadi dia punya ada obsesi-obsesi tertentu, membayangkan tertentu Syahrini dan lain sebagainya kan. Nah, Dr. Tifa mengatakan ini orang yang sudah mengalami gangguan kejiwaan menurut dia. Apalagi dia lihat mata Gibran itu kan, ngeri dia lihat matanya.
Bayangkan anak 37 tahun sudah gelambir matanya udah turun banget kan sebelah kirinya. Kenapa? Bisa jadi dia nggak bisa tidur setiap saat. Nah, karena itu ketika dia mengalami gangguan kejiwaan, maka bisa jadi dia tidak lagi memenuhi syarat yang dimaksudkan pasal 169 huruf E, yaitu mampu secara rohani untuk menjadi wakil presiden. Bagaimana mungkin kalau dia punya masalah, dia memimpin kita, dia memimpin dirinya saja dia bermasalah. Oke, ujungnya mau ke sana ya. Semua itu Refli Harun katakan ujungnya cuman mau bilang Mas Gibran harus dimakzulkan. Karena ini dan karena itu. Tadi dia nyebutin beberapa hal. Yang pertama, apa tadi? Psikopat, apalagi skizo, apalagi banyak tuduhan-tuduhan kayak sebuah diagnosa dokter ada gangguan kejiwaan kata Refli Harun. Mas Gibran mengidap gangguan kejiwaan dan seterusnya. Coba ini pertanyaan simpel aja. Kapan Refli Harun memeriksa medis Mas Gibran? Sebutkan tanggal dan tempatnya. Kapan? Iya, kapan? Kapan Refli Harun memeriksa medis Mas Gibran secara langsung? Itu pun kalau Refli Harun ini seorang dokter. Oke, let's say Dokter Tifa yang punya ilmunya apa kemarin, neuroscience atau apapun itu sebutannya. Sama pertanyaannya, kapan Tifa memeriksa Mas Gibran secara langsung? Kapan? Sebutkan waktu dan tempatnya. Ada buktinya nggak Dokter Tifa sudah memeriksa Mas Gibran? Nggak ada. Saya yakin mereka semuanya mungkin sebagian besar belum pernah ketemu dengan Mas Gibran. Kita bayangkan betapa mereka sebenarnya yang punya gangguan kejiwaan menarasikan Mas Gibran gila. Justru mereka sendiri yang kelakuannya nggak waras. Bagaimana kita bisa mengakui sebuah sesuatu itu benar atau seseorang itu benar-benar gila kalau kita nggak pernah memeriksa orang itu? Kesimpulan macam apa? Kesimpulan macam apa? Dan kita tahu Refli Harun inilah orang yang hampir saja mendaftar sebagai hakim Mahkamah Konstitusi waktu itu, saya ingat. Tapi dia tidak jadi daftar ya. Hampir jadi orang penting orang ini. Sekarang cuman bikin podcast dan jadi YouTuber yang menghina-hina Pak Jokowi, Mas Gibran, Pak Prabowo mungkin karena dia adalah bagian dari pendukung calon presiden yang kalah di Pilpres 2024 kemarin. Kan begitu. Menarik ini. Kita baca komentar netizen dulu deh. Zen, kalau cara berpolitik menyerang fisik seseorang, gak mungkin rakyat simpati sama kau Run, jamkan. Mantap. Karena kalau misalkan ini kontestasi politik, rakyat tuh pengen tahu Refli Harun tuh punya gagasan apa. Masa cuman gara-gara capres dan cawapresnya kalah di Pilpres, dia menghina-hina presiden dan wakil presiden sah yang dilantik. Katanya wakil presidennya gila katanya. Ya kan? Ada XZW. Apakah ini termasuk menghina wakil presiden? Tentu. Dia kan tadi bilang ada gangguan kejiwaan. Dia bilang Mas Gibran gila. Sama halnya ya kan? Apakah sebagai rakyat Indonesia kita rela wakil presiden kita dihina? Ya tergantung Anda. Mau jadi apa negara ini jika sekelas wakil presiden bisa dihina seperti ini? Kita sedang menyaksikan bagaimana orang yang ngakunya cerdas, ada doktor, profesor, ya kan? Kemudian yang ngaku peneliti, ahli hukum, mereka sedang merendahkan diri mereka sendiri di depan umum. Dawiwi Sari Hadi, dia lagi ngomongin diri sendiri. Kemudian dikomenin juga sama netizen yang lain ya. Joe, betul ngomongin diri sendiri, dia seharusnya dibawa ke dokter. Sekali lagi pertanyaannya simpel. Kok bisa nuduh-nuduh macam-macam? Kapan? Dan waktunya itu kapan dan di mana? Kalian semuanya sudah memeriksa kejiwaan Mas Gibran. Sebutkan aja dan buktinya apa? Yang akan dipanggil tentu adalah calon tersangka. Nah, bahkan putusan MK akan mewajibkan calon tersangka diperiksa. Nah, jadi dengan apa yang terjadi dalam kasus laporan Jokowi ini kan, ini Roy Suryo dan kawan-kawan dipanggil untuk kedua kalinya.
Nah, saya kira berdasarkan pengalaman selama ini dan proses hukum acara pidana ini, status tersangka makin dekat ini. Atau kalau penyidik beranggapan saksi-saksinya tadi tidak meyakinkan, alat buktinya tidak meyakinkan, penyidik akan menghentikan perkara ini karena dianggap bukan tindak pidana atau dianggap tidak cukup bukti. Nah, atau dihentikan demi hukum. Nah, tapi kalau yang dihentikan demi hukum dalam kasus ini sepertinya tidak. Paling kemungkinannya dua. Kalau penyidik berpendapat nanti menghentikan perkara ini, itu disebabkan oleh pendapat bahwa ini bukan tindak pidana atau tidak cukup bukti. Tapi saya kira berdasarkan perkembangan selama ini, penyidik saya kira sudah mengantongi alat bukti. Karena yang dipersangkakan ini bukan cuma fitnah. Bukan cuma fitnah, tapi juga adalah penghinaan atau ujaran kebencian. Bahkan kemarin pengacara dari Pak Jokowi menyebutkan sekitar ada 99 saksi yang sudah diminta keterangan dan juga ada 600 bukti yang sudah dikumpulkan oleh Polda Metro Jaya. Kurang apa? Cepetan Pak Polisi, kurang apa lagi ya kan? Iya dong. Nah, apa yang dimaksud dengan ujaran kebencian itu? Ujaran kebencian itu segala sesuatu pandangan, pendapat yang disampaikan di hadapan publik dengan maksud untuk membuat orang membenci suku, individu, kemudian suku, agama, ras, atau golongan tertentu di tengah masyarakat. Ya, dengan cara apa? Ya dengan cara melontarkan fitnah, melontarkan cacian, makian, atau berita-berita yang mengundang membuat orang kemudian menjadi benci. Nah, itulah yang akan mungkin ya diterapkan. Nah, ini yang sementara yang saya lihat ini Roy Suryo dan timnya ini dan kawan-kawan itu lebih fokus pada usaha untuk membuktikan bahwa apa yang mereka tuduhkan itu benar. Nah, padahal pasal yang dilaporkan oleh Jokowi bukan hanya pasal penghinaan, bukan cuma pasal fitnah, tapi juga pasal ujaran kebencian dan pasal mengubah atau memanipulasi sistem informasi atau dokumen elektronik yang berupa dalam hal ini adalah kopi ijazah Jokowi. Nah, ini yang mungkin tidak terpantau atau tidak disampaikan advis ini oleh teman-teman penasihat hukum dari Roy Suryo dan kawan-kawan. Nah, tapi sekali lagi ini berdasarkan pengalaman, dengan sudah dipanggil untuk yang kedua kalinya, artinya walaupun saya nggak tahu, penyidik juga nggak ngomong sama saya juga nggak nanya sama penyidik, tapi ini kan berdasarkan pengalaman, urutan peristiwa dalam proses penyidikan, ini artinya sudah mendekati akhir dari proses penyidikan. Oh, sudah mendekati akhir dari proses penyidikan.